Oke. Nah, jadi materi pertama yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang momentum linear dan tumbukan. Mungkin istilah ini tidak asing bagi Ananda ya, karena sudah kita pelajari ketika kita duduk di bangku SMA. Nah, jadi sifatnya kalau di kuliah ini mengulang kembali ya atau mereview, dan kita coba bahas soal-soal yang lebih mendalam. Oke. Jadi di sini ada dua besaran yang perlu kita, maksudnya dua prinsip dasar yang harus kita pahami ya. Momentum linear nanti akan terhubung ke impuls, kemudian tumbukan. Tumbukan ini nanti kita akan bahas tentang hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik. Nah, jadi ada dua ini yang mesti kita pelajari ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang akan kita bahas adalah kekekalan momentum, kemudian collision. Collision ini adalah tumbukan. Nah, Nanda mungkin sudah pernah membaca ya, apa sih momentum itu gitu. Nah, momentum itu ibaratnya sebuah karakter atau sifat dari suatu benda yang bergerak. Sama halnya seperti energi kinetik. Ketika benda bermasa M memiliki kecepatan V, maka benda tersebut bisa kita katakan memiliki energi kinetik, di mana nilai dari energi kinetik yang dimiliki oleh benda itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, bagaimana dengan momentum? Nah, coba perhatikan. Bagaimana efek yang ditimbulkan ketika menangkap sebuah benda yang berat, tapi dengan kecepatan yang pelan, gitu ya, kecepatan yang rendah, itu sama efeknya dengan menangkap benda yang lebih ringan, tapi memiliki kecepatan yang lebih besar. Kok bisa efeknya sama? Jadi ketika kita menangkap benda yang lebih besar, tapi kecepatannya itu lebih kecil dibandingkan dengan benda yang lebih berat tapi kecepatannya benda yang lebih kecil gitu ya, lebih ringan tapi kecepatannya besar, itu efeknya sama. Kenapa kok bisa? Nah, jawabannya adalah karena mereka memiliki kesamaan momentum gitu. Efek yang dimaksudkan di sini adalah sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, energi kinetik yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, ibaratnya energi kinetik gitu ya, momentum itu juga merupakan sebuah karakter dari suatu benda. Nah, efek yang ditimbulkan dari sebuah tumbukan ya, atau karena tadi kita berbicara masalah menangkap bola, berarti kan ada interaksi antara bola tersebut dengan tangan kita. Nah, efek yang dirasakan oleh tangan kita itu sama gitu untuk benda yang besar dan untuk benda yang kecil, namun kecepatannya berbeda. Itu karena benda tersebut memiliki momentum yang sama. Nah, bagaimana momentum itu didefinisikan? Momentum itu diperoleh dari perkalian antara massa dengan kecepatan. Ingat ya, velocity ini adalah kecepatan, di mana kecepatan itu merupakan suatu nilai dari kelajuan yang memiliki arah, ya, memiliki arah. Nah, perkaliannya di sini apa? Nah, ini sini tulisannya times ya. Perkalian, ingat kembali pelajaran kita waktu di pertemuan awal ya, ada perkalian vektor, ada perkalian skalar. Nah, perkalian skalar itu menghasilkan besaran skalar, sedangkan perkalian vektor itu menghasilkan besaran vektor. Nah, momentum ini merupakan perkalian skalar, Ananda. Perkalian skalar antara massa yang merupakan besaran vektor dengan kecepatan yang merupakan besaran vektor. Jadi ada besaran skalar dikalikan dengan besaran vektor dikali titik gitu ya, dikali titik. Maka hasil yang didapatkan itu adalah besaran vektor. Nah, di mana momentum ini nanti kita dapat definisikan momentum ini adalah sebuah besaran vektor yang dihasilkan dari perkalian titik, massa, dan kecepatan. Dan untuk simbol dari momentum itu sendiri adalah P. Nah, Anda bisa lihat di atas huruf P ini kan ada tanda panah, yaitu artinya P ini merupakan besaran vektor. Jadi besaran vektor dapat ditunjukkan dengan tanda panah yang ada di atas besarannya, atau besaran tersebut ditulis dengan dengan tulisan bold ya, atau tulisan tebal. Dan untuk
rumusnya itu sendiri seperti yang sudah kita definisikan tadi, di mana P itu sama dengan M dikali dengan V. M itu massa ya, satuannya kilogram, dan V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Jadi satuan untuk momentum itu adalah kilogram meter per sekon. Nah, ini seperti Ibu jelaskan tadi, karena momentum itu adalah perkalian titik antara massa dengan kecepatan, maka momentum dari suatu benda itu akan berubah sesuai dengan perubahan kecepatannya. Jadi di sini Ibu merujuk pada arah ya dari momentum itu sendiri. Oke, satuannya itu sudah clear ya. Kemudian, nah, simbol P ya atau momentum linear kadang-kadang ditujukan untuk menunjukkan momentum atau membedakan antara momentum linear ya. Istilah linear di sini Ananda sudah paham ya. Linear itu artinya benda tersebut bergerak lurus ya. Lintasannya lurus. Untuk membedakan dia dengan momentum sudut. Dia ada momentum linear, ada momentum sudut. Oke, di mana momentum sudut itu adalah besaran yang berhubungan dengan benda yang berputar. Begitu. Nanti untuk momentum sudut biasanya disimbolkan dengan L. Ya. Momentum sudut sama dengan momentum linear, juga termasuk besaran vektor. Jadi nanti penulisan besaran L itu juga dicetak tebal atau menggunakan tanda panah di atasnya. Ya, momentum bisa vektor quantity, sudah jelas ya, vektor besaran vektor. Kemudian the direction dari momentum itu sama dengan kecepatan. Ini kalau misalnya benda yang bergerak ke kanan, ya berarti arah kecepatannya ke kanan kan, berarti arah momentumnya juga ke kanan. Oke. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan di layar ya. Ada dua buah benda, boneka teddy bear sama bola karet. Oke. Nah, teddy bear ataupun bola karet itu dijatuhkan dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatan V. Jadi memiliki kecepatan awal yang sama. Perlu kita highlight di sini boneka teddy bear dan bola karet itu memiliki massa yang sama, Nanda, dan juga kecepatan yang sama. Itu berarti di awal ya pada saat dia itu tepat akan dijatuhkan, benda tersebut memiliki momentum yang sama karena kita ulang kembali ya, momentum itu adalah perkalian antara massa dengan kecepatan. Jadi kalau massanya sama, kecepatannya sama, ya berarti momentum awalnya sama. Namun, apa yang terjadi ketika teddy bear dan bola karet ini sudah menyentuh lantai? Nah, coba kita perhatikan. Ternyata teddy bear ini tidak mantul ke atas lagi, tidak gerak lagi, melainkan dia posisinya diam di sini. Berarti kecepatannya teddy bear ini ya sama dengan 0. Oke. Sedangkan si bola karet ya karena sifatnya karet itu elastis ya, jadi ketika bertumbukan dengan lantai itu nanti dia akan terpantul lagi ke arah yang berlawanan. Nah, si bola karet ini terpantul dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan yang tadi, seperti dia pertama kali bergerak dengan kecepatan V. Sama ya, sebelum dengan sesudah juga kecepatannya sama dengan V, namun arahnya berlawanan. Nah, di sini kita udah bisa melihat adanya perbedaan momentum, Ananda. Ya, kalau V-nya sama dengan 0, berarti momentumnya sama dengan 0 nih untuk teddy bear. Sedangkan untuk bola karet, karena kecepatannya masih ada, massanya juga tetap tidak berubah, berarti di sini momentumnya nilainya sama dengan yang sebelumnya ketika sebelum dia menyentuh lantai. Namun karena arah dari kecepatannya itu berbeda, yang sebelumnya ke bawah sekarang ke atas, berarti arah momentumnya juga berbeda. Nah, untuk besaran vektor, walaupun nilainya itu tetap, Ananda, walaupun nilainya itu sama, namun kalau arahnya sudah berbeda, itu berarti besaran tersebut itu kita katakan berubah ya. Jadi walaupun nilainya sama, tapi arahnya itu sudah berbeda, maka besaran tersebut kita katakan berubah. Nah, jadi what is the change in momentum of each of the object? Apa yang berubah gitu? Atau apa sih perubahan momentum dari masing-masing objek?
atau berapa yang ditanya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya teddy bear ini M kali V momentumnya, sekarang teddy bear momentumnya sama dengan 0. Berarti ada perubahan momentum kan pada saat teddy bear sebelum dan sesudah menyentuh lantai. Kemudian untuk bola ya, sebelumnya M dikali V momentumnya. Nah, sekarang itu sama dengan M dikali minus V. Kalau tadi kita katakan pas sebelum menyentuh lantainya itu kecepatannya itu bernilai V positif, berarti pada saat dia sudah menyentuh lantai, arahnya ke atas, maka kita katakan kecepatannya negatif V. Maka momentumnya akan menjadi min mv. Nah, di situ juga ada perubahan ya, perubahan momentum pada bola karet. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana cara kita menentukan perubahannya. Nah, ini. Oke, jadi kita coba menggunakan angka di sini supaya lebih real ya, peristiwa yang tadi. Nah, jadi boneka tadi ya, katakanlah memiliki massa 1 kg. Berarti yang bola karet itu juga memiliki massa 1 kg. Dan si teddy bear tadi bergerak ke bawah dengan kecepatan 4 meter per second. Itu berarti yang bola karet juga bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Nah, just before hitting the floor, artinya sesaat sebelum menyentuh lantai, kecepatannya 4 meter per second. Ini juga, teddy bear juga just before coming to rest on the floor, berarti sesaat sebelum si teddy bear ini rest on the floor, ini maksudnya yaitu diam di atas lantai, kecepatannya juga 4 meter per second. Kemudian, perubahan dari momentum untuk teddy bear itu sendiri, itu sama dengan momentum akhir, jadi F ini final ya, dan I ini adalah initial. Jadi momentum akhir dikurang momentum awal. Itu sama dengan, nah momentum akhir dari teddy bear, karena tadi teddy bear itu diam di atas lantai, ya rest on the floor, berarti kecepatannya sama dengan 0, ya berarti momentumnya sama dengan 0. Kemudian untuk momentum awalnya, itu sama dengan 1 kg dikali dengan 4 meter per second. Nah, untuk kita bisa menentukan tanda negatif positif itu tergantung kita ya, terserah kita. Kalau misalnya kita mengatakan ke bawah itu negatif, ya berarti ke atasnya positif gitu. Kalau misalnya ke kanan positif, berarti ke kiri negatif. Nah, karena di sini downward, bergerak ke bawah, kita anggaplah ke bawah itu negatif gitu ya, maka hasil perkalian antara massa dengan kecepatannya juga akan bernilai negatif, min 4 kg meter per second. Jadi tanda minus ini dimunculkan dari bergerak ke bawah dengan kecepatan 4 meter per second. Jadi nilai 4-nya ini kita bubuhkan tanda negatif ya, jadi min 4 meter per second. Nah, kita kurangi 0 dikurang minus 4, jadinya 4 kg meter per second. Ini adalah perubahan momentum untuk teddy bear. Nah, bagaimana untuk bola karet? Bola karet kecepatan awalnya 4 meter per second, sama karena dia bergerak juga ke bawah gitu ya, berarti nanti sama perlakuannya seperti teddy bear, nilai 4 meter per second itu bernilai negatif ketika dia bergerak menuju lantai. Kemudian bounce, jadi dia tuh mantul ke atas. Nah, ke atas kecepatannya kita kasih tanda positif gitu ya, dengan kecepatan yang sama, berarti merujuk ke angka 4 meter per second ini Ananda. Maka dari itu, perubahan dari momentum bola karet tersebut adalah, nah, momentum final, momentum akhir dikurang dengan momentum awal itu sama dengan, nah momentum akhirnya masanya 1 kg dikali dengan kecepatan yang sama dengan yang sebelumnya, dikali dengan 4, karena dia bergerak ke atas positif 4. Jadi setelah kita kalikan jadinya 4. Ya, positif 4. Kemudian dikurangi dengan momentum awalnya. Momentum awalnya 1 dikurang kecepatannya menuju ke arah bawah gitu ya, negatif. 1 dikurang 4 dikurang minus 4 di sini. Ya, jadinya 8 kg meter per second kuadrat. Nah, terdapat perbedaan antara perubahan momentumnya teddy bear dengan bola karet. Kenapa? Karena teddy bear tadi kecepatan akhirnya adalah 0, sedangkan bola karet kecepatan akhirnya sama dengan 4. Oke. Kalau Ibu terlalu cepat menjelaskan, tolong diinterupsi ya.
Kalau misalnya aman, ya nggak apa-apa, berarti oke gitu ya kecepatan penjelasan Ibu. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan diketik aja di kolom chat. Oke? Nanti akan Ibu baca pas udah selesai menjelaskan satu topik. Nah, kita lanjut dulu. Nah, untuk total momentum atau momentum total dari sebuah sistem objek itu sama dengan jumlah vektor momentum yang ada pada masing-masing objeknya. Artinya total momentumnya itu momentum benda 1 tambah momentum benda 2 tambah momentum benda 3. Ya, sama seperti halnya kita mencari penjumlahan dari sebuah nilai ya. Penjumlahan dari beberapa nilai maksud Ibu. Nah, jadi P totalnya sama dengan P1 tambah P2 tambah seterusnya. Dengan satuan yang sama ya, Nanda, kilogram meter per second. Nah, karena sifat dari momentum itu sendiri ya, momentum itu bersifat vektor ya, berarti tergantung pada arah, maka memungkinkan bagi sebuah sistem yang memiliki beberapa objek ya, several moving object, beberapa objek yang bergerak, untuk memiliki momentum totalnya yang bernilai positif, negatif, atau bahkan nol. Nah, maksudnya gini, jadi karena mencari momentum total itu dengan menjumlahkan semua nilai dari momentum yang ada pada sebuah sistem ya. Di sebuah sistem ini dia memiliki beberapa objek di dalamnya, berarti memungkinkan nilai dari momentum totalnya itu bernilai positif, negatif, atau nol. Positif kapan? Misalnya ada dua buah benda nih. Ke kanan dia bergerak dengan kecepatan V1. Kemudian benda yang kedua juga bergerak ke kanan dengan kecepatan V2. Kan sama-sama ke kanan tuh kedua buah benda. Nah, itu berarti momentum totalnya itu akan bernilai positif karena momentum benda 1 akan dijumlah dengan momentum benda 2. Sedangkan kalau misalkan yang satu ke kanan, kemudian yang satu lagi ke kiri, namun yang sebelah kiri ini kecepatan lebih besar gitu ya. Artinya anggap masanya sama gitu ya. Kecepatan benda yang bergerak ke kiri lebih besar, artinya momentum yang benda bergerak ke kiri juga akan lebih besar, ya kan? Jadi ketika kita jumlahkan yang satu positif, yang satu lagi negatif, tentu yang negatif ini akan lebih mendominasi. Jadi nanti momentum total dari sistem tersebut bernilai negatif. Namun kalau misalnya yang satu ke kanan dengan kecepatan V, yang satu lagi ke kiri dengan kecepatan yang sama juga V, itu kan berarti selisihnya sama dengan 0. P yang di kanan kurang P yang di kiri itu akan sama dengan 0. Nah, itu maksud dari kalimat ini. Jadi, Ibu tekankan di sini, karena momentum itu adalah besaran vektor, itu berarti kita harus perhatikan baik-baik kemana arah dari kecepatan benda. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masalah impuls ya. Apabila ada kontak antara dua buah benda, artinya nanti benda tersebut memiliki berada dalam sebuah dimensi waktu gitu. Dia berkontak berapa lama, kemudian gaya yang diberikan ketika saling berkontakkan itu berapa besar. Nah, maka perkalian dari gaya dan rentang waktu itu akan sama dengan impuls. Ya, coba kita ingat lagi waktu kita belajar tentang dinamika translasi, hukum Newton ketiga, ketika ada dua buah benda yang saling berinteraksi, interaksi di sini Bu, artikan benda itu saling bersentuhan atau saling terkait satu sama lain. Bersentuhan seperti ketika Ananda mendorong tembok, memukul meja, begitu kan? Kemudian terhubung satu sama lain dengan tali mungkin ya, atau dengan kawat seperti itu. Nah, sesuai dengan bunyi hukum Newton yang ketiga, di mana ketika benda saling tarik-menarik atau saling dorong gitu, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama satu sama lain. Gaya aksi akan sama nilainya dengan gaya reaksi. Nah, itu maksud dari force di sini, Ananda.
ada interaksi antara dua buah benda, maka akan muncul gaya, gitu kan? Kemudian berapa lama waktu mereka untuk berkontak satu sama lain. Nah, ketika kita kalikan, itulah yang akan menjadi nilai impuls. Nah, coba kita lihat ya satuan masing-masingnya. Gaya satuannya Newton, sedangkan delta T satuannya second. Di satuan dari impuls itu Newton second. Dan Newton itu sendiri itu kan sama seperti massa kali percepatan ya untuk F. Dari hukum Newton kedua, F sama dengan massa kali percepatan. Massa kilogram, ya massa kilogram nih dari F, massa kilogram, kemudian percepatan meter per sekon kuadrat. Kita kalikan dengan second, berarti kan waktunya jadi 1 ya. Secondnya jadi tinggal 1. Jadi kilogram meter per second. Satuan ini sama dengan satuannya momentum. Ya, jadi satuan dari impuls itu sama dengan satuan dari momentum. Nah, karena impuls itu melibatkan ya perkalian antara force dan time. Nah, gaya yang kecil yang bertindak dalam waktu yang lama pada sebuah sistem itu akan sama efeknya, akan sama impuls yang dihasilkan apabila sebuah gaya yang besar diberikan dalam waktu yang singkat. Sama seperti kita membahas momentum tadi, Ananda. M dikali dengan V, ya, momentum. Kalau masanya besar, V-nya kecil, itu akan sama nilai momentumnya dengan massa yang kecil, V-nya besar. Nah, ini juga, impuls itu juga begitu. Karena impuls itu gaya dikalikan dengan selisih waktu, kalau gayanya besar, selisih waktunya kecil, itu impulsnya akan sama dengan gayanya kecil, selisih waktunya besar. Gitu. Oke. Unit dari impuls itu sama dengan momentum, ya. Kemudian impuls is a vector quantity. Impuls juga besaran vektor, di mana arah dari impuls itu sama dengan arah dari gaya, ya. Ini sama tuh kasusnya dengan momentum tadi. Gaya ini besaran vektor ya. Kemudian delta T ini besaran skalar. Ini kali di sini bukan bermaksud menunjukkan perkalian silang ya, Nanda ya. Oke, kali di sini bukan perkalian silang. Jadi di sini kali gitu, perkalian. Di sini maksudnya untuk impuls ini perkalian titik ya, karena yang satu besaran vektor, satu lagi besaran skalar, ini perkalian titik. Dan impuls itu ya sifat besaran itu didapatkan dari sifat besaran gaya. Karena gaya besaran vektor ya, berarti impulsnya juga besaran vektor. Dan ini adalah contoh yang mengilustrasikan bagaimana impuls itu dapat dihitung. Kan Anda mendorong 22 kg shopping cart apa itu yang biasa ke supermarket itu ada kereta dorong itu ya, pasti istilah apa? Troli kan? Troli, iya troli. betul troli ya, troli. Nah, jadi troli itu beratnya berserta barang-barang shopping itu ya 22 kg. Kemudian gaya yang diberikannya 6,5 Newton. Nah, jika kamu mendorong troli tersebut selama 1,9 second, berapakah besar dari momentum, berapakah besar dari impuls yang kamu berikan ke troli tersebut? Nah, ini masih simpel ya soalnya. Pertama di sini udah ada gaya, kemudian udah ada waktu. Yang ditanya adalah impuls gitu. Impuls adalah gaya dikali waktu. Tinggal kita kalikan. 6,5 Newton dikali dengan 1,9 second. Hasilnya 12 kg meter per second. Terus perhatikan, oh ternyata massa dari troli itu tidak dibutuhkan. Ya, tidak dibutuhkan untuk pertanyaan impuls ini ya. Tapi kalau misalkan ditanyanya momentum nanti, nah, itu akan dibutuhkan massanya. Nah, jadi untuk impuls ya, karena yang diberikan pada soal itu ada gaya, ada waktu, tinggal kita kalikan aja. Ini masih kategori soal simple. Nanti kita coba bahas soal yang kita kombinasikan antara momentum sama impuls ya. Oke. Nah,
perhatikan gambar. Di awalnya bola itu bergerak ke kiri ya, menuju apa ya kita sebut nih, orang yang memukul bolanya. Nah, ke arah kiri nih bolanya bergerak. Kemudian setelah dipukul, bolanya bergerak ke arah kanan. Nah, ini kan berarti sudah ada perubahan kecepatan nih. Yang ini kecepatannya ke kiri ya. Nah, sedangkan yang ini arah kecepatannya ke kanan. Itu berarti juga akan mengubah arah momentum. Arah momentum berubah itu berarti impulsnya atau ada perubahan momentum. Nah, perubahan momentum inilah yang kita sebut sebagai impuls.